Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan demonstrasi kontekstual mengenai mata kuliah filosofi pendidikan. Untuk yang pertama kali yaitu dengan tema perjalanan pendidikan Indonesia. Bersama saya, Rais Uniam dari PPG Prajabatan Universitas Muhammadiyah Purworejo, gelombang 2 tahun 2024. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana perjalanan pendidikan Indonesia, mulai sebelum kemerdekaan hingga kemerdekaan sampai sekarang ini mencapai kurikulum merdeka. Nah, sebelum membahas perjalanan pendidikan Indonesia, kita bahas beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama, sudahkah kalian merasakan perjalanan pendidikan? Nah, saya yakin semuanya pasti sudah merasakan perjalanan pendidikan. Apalagi teman-teman PPG yang sudah merasakan perjalanan mulai dari kurikulum KTSP, kurikulum 2004, kurikulum 2013 sampai sekarang ini yaitu kurikulum Merdeka. Pasti sudah merasakan. Kemudian, siapa saja tokoh pendidikan yang kalian ketahui? Nah, dalam membahas tokoh pendidikan di Indonesia, pastinya ada banyak sekali. Namun yang sering kita lihat ataupun yang sering kita dengar yaitu yang pertama ada Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara merupakan Bapak Pendidikan Indonesia yang memiliki semboyan Ing Ngarsa Sang Tulodo Ing Madya Mangunkarsa Tuturi Handayani, yang mana semboyan tersebut berarti di depan memberikan contoh, di tengah memberikan semangat, dan di belakang memberikan dukungan atau support. Untuk tokoh yang kedua yaitu Raden Adjeng Kartini, yang mana Raden Adjeng Kartini merupakan tokoh wanita yang mencetuskan ataupun yang memberikan semangat pendidikan yang terkenal dengan emansipasi wanita. Beliau juga memiliki buku yaitu Habis Gelap Terbitlah Terang. Beliau merupakan tokoh wanita pahlawan Indonesia yang berasal dari Jepara, Jawa Tengah. Dan selanjutnya yaitu ada Dr. Sutomo. Dr. Sutomo merupakan pencetus organisasi Budi Utomo yang dibantu oleh mahasiswa-mahasiswa Belanda ya dari kedokteran Stovia Belanda. Yang adanya Budi Utomo yaitu di Jakarta tanggal 20 Mei 1908. Yang ketiga, jika kamu bisa merubah satu hal dalam sistem pendidikan sekarang, apa yang ingin kamu ubah? Nah, ini mungkin buat renungan kita semuanya bahwa jika kita bisa merubah sistem pendidikan yang ada sekarang, dan apa yang kita akan ubah. Nah, itulah yang akan kita renungkan biar bisa menjadikan pendidikan Indonesia lebih baik lagi. Selanjutnya, untuk perjalanan pendidikan, di sini saya akan menjelaskan sinopsisnya. Pendidikan di Indonesia telah mengalami banyak perubahan sejak dari masa kolonial hingga era digital saat ini. Sistem pendidikan Indonesia telah berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam dan berkembang. Melalui dari program wajib belajar, kurikulum nasional, hingga kebijakan-kebijakan yang didorong untuk meningkatkan kualitas pendidikan di berbagai wilayah. Namun, berbagai tantangan seperti kesenjangan akses, kualitas pengajaran, dan relevansi kurikulum dengan dunia kerja masih menjadi isu yang perlu diatasi. Nah, ini adalah sinopsis dari perjalanan pendidikan di Indonesia. Selanjutnya, aspek penting yang kita akan bahas yaitu ada 4. Yang pertama yaitu sejarah pendidikan Indonesia. Yang kedua, pembaruan sistem kurikulum. Yang ketiga, tantangan pendidikan. Dan yang terakhir yaitu inovasi dan digitalisasi. Yang pertama, sejarah pendidikan Indonesia. Bagaimana kebijakan pendidikan dibentuk dari masa penjajahan hingga sekarang atau hingga kurikulum merdeka. Sejarah pendidikan Indonesia bisa dimulai dari bagaimana kebijakan pendidikan dibentuk dari masa penjajahan hingga masa kemerdekaan atau merdeka saat ini.
Sebelum kemerdekaan, tahun 1854 Masehi, sekolah hanya untuk calon pegawai saja atau bisa diakses hanya orang-orang tertentu saja. Kemudian sekolah hanya untuk kaum laki-laki, untuk kaum wanita tidak diperkenankan untuk mengikuti sekolah dan atau diskriminasi pada saat itu sebelum kemerdekaan. Kemudian tahun 1920 Masehi, sekolah taman siswa sebagai jiwa rakyat untuk merdeka dan bebas. Nah, ini adalah pencetusnya adalah Ki Hajar Dewantara. Setelah kemerdekaan, ada kebijakan adanya kurikulum yang sering berganti-ganti. Mulai dari 1946 sampai sekarang itu ada berbagai kurikulum yang sering berganti-ganti. Kemudian selanjutnya adalah seluruh siswa mempunyai hak yang sama atau disamaratakan aksesnya. Tidak ada membedakan agar pemerataan pendidikan di Indonesia. Yang terakhir yaitu guru fokus menyelesaikan materi. Itu adalah kebijakan yang ada setelah kemerdekaan. Selanjutnya, pembaruan sistem kurikulum. Pengembangan kurikulum dari waktu ke waktu, mulai dari kurikulum 1947, KTSP, hingga kurikulum Merdeka Belajar, itu mengalami perkembangan dan juga pergantian sesuai dengan zaman yang dibutuhkan pada saat itu. Yang ada di Indonesia yaitu ada kurang lebihnya 8 kurikulum yang sering berganti. Yang pertama ada kurikulum 1947, 1964, dan 1964. Mohon maaf ini ada salah ketik, yaitu 50-an ya. Kemudian kurikulum 1968, 1975, 1984, 1994 atau KTSP, kemudian 2004, 2013 hingga kurikulum Merdeka. Nah, dari kurikulum ini memiliki perbedaan atau perkembangan yang mungkin dulu hanya sebatas membahas mengenai perilaku ataupun berkaitan dengan karakter siswa dan juga cinta tanah air atau kebangsaan, hingga sekarang ini memberikan kebebasan agar siswa menjadi lebih kreatif, inovatif, lebih fleksibel sesuai dengan apa yang mereka inginkan, dan juga dari perubahan yang awalnya dari teacher center menjadi student center yang bisa memberikan kebebasan kepada siswa. Selanjutnya, solusi dan tantangan pendidikan kurang lebihnya ada 3, yaitu yang pertama kurikulum yang memerdekakan siswa. Yang kedua adalah siswa yang berkembang sesuai minat dan bakatnya. Dan terakhir adalah guru sebagai fasilitator. Nah, ini yang disebut dengan student center. Jadi materi yang diajarkan guru tidak sepenuhnya guru yang memberikan materi atau memberikan informasi saja, namun siswa diberikan kebebasan untuk mencari informasi, untuk menyelesaikan masalah dan lain sebagainya, agar menjadi kreatif, inovatif, dan sesuai yang mereka inginkan. Dan kemudian adanya inovasi dan digitalisasi. Yang pertama inovasi ini bisa kita lihat yaitu ketika pengimplementasian teknologi dalam pendidikan, terutama pada pasca pandemi COVID. Nah, dengan adanya COVID, kita yang ada di Indonesia mengalami sebuah perubahan teknologi yang awalnya masih konvensional, masih tradisional, menjadi pengembangan teknologi, pemanfaatan teknologi dengan maksimal, yaitu dengan mengikuti pembelajaran daring, menggunakan aplikasi, kemudian asesmen, dan juga pengembangan-pengembangan yang lain ada seperti video, animasi, simulasi, dan asesmen yang berkaitan dengan teknologi. Kemudian digitalisasi. Dengan adanya pandemi COVID juga memberikan dampak positif pada dunia pendidikan untuk berkembang dalam digitalisasi, sehingga para guru dan juga siswa dapat menyesuaikan sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian di sini ada rangkuman yang terakhir, yaitu melalui demonstrasi ini kita diharapkan memahami dinamika perubahan-perubahan pendidikan yang semakin baik, ada pengembangan-pengembangan yang ada di Indonesia,
dari sudut pandang historis ataupun sejarah, kemudian kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, dan juga inovasi-inovasi yang sudah ada saat ini. Dalam hal ini, kami akan menggambarkan analisis kritis terhadap berbagai tantangan dan potensi dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Di sini ada link produk demonstrasi kontekstual, yang mana di sini membahas video mengenai sejarah pendidikan, perjalanan pendidikan Indonesia dari masa ke masa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.